Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa manitaba'a ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wadamil aswad wadail akbar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat muslimin mukminin rahimakumullah. Kita bersyukur kesempatan kali ini Allah masih memberikan anugerah, sebuah kenikmatan kepada kita, baik nikmat fisik, nikmat psikis, dan juga nikmat ruhani. Nikmat fisik, kita masih bisa menghirup udara, masih bisa makan, tidur, istirahat. Kenikmatan fisik, kenikmatan psikis, kita masih bisa merasakan senang, bahagia, penuh pengharapan, dan sebagainya. Sedangkan kenikmatan ruhaniyah, itu kita masih bisa datang ke masjid. Kita masih bisa menunaikan sholat 5 waktu. Kita masih bisa beraktivitas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah, maka kita harus mensyukurinya. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita akan terus ditambahkannya. Dengan nikmat makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajiannya tentang tauhid yang kita ambilkan dari kitab Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita masih melanjutkan tentang taat kepada ulama dan umaro dalam menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah, berarti dia telah menjadikan sembahan selain Allah. Sebagaimana hadis yang kemarin kita bahas, itu hadis dari Adi bin Hatim, di mana para alim dan para rahib-rahib mereka telah menghalalkan yang diharamkan Allah dan juga sebaliknya. Lanjutkannya, wa fil hadisi dalilun ala anna ta'atal ahbari warubani fi maksiatillahi ibadatun lahum min dunillah. Dalam hadis yang dijelaskan, hadis Adi bin Abi Hatim radhiyallahu an, itu ada satu dalil yang menunjukkan bahwasanya taat kepada rahib atau kepada para ulama di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka itu sama dengan beribadah atau menyembah kepada mereka, meninggalkan Allah. Wa minasyirkil akbaril ladzi la yafirahullahu liqauli ta'ala fi akhir ayat. Dan itu termasuk bagian dari syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Apa itu? Taat kepada alim, kepada para rahib, pada
ustadz, ulama di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu adalah minasyirkil akbar. Sebagian dari syirik yang besar adalah menaati mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, dan ini tidak diampuni oleh Allah sebagaimana dalam ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah ilaha wahida, supaya menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, Tuhan itu. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa-apa yang mereka perserikatkan. Wa nazirul dzalika qauluhu ta'ala, juga dijelaskan dalam ayat lain yang serupa, surat 6 ayat 121. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi wa innahu lafisqa wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Janganlah kalian memakan apa-apa yang disembeli tanpa disebut asma Allah. Itu adalah perbuatan fasik. Dan sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kepada kekasih-kekasihnya agar supaya mereka mendebat kalian. Setan-setan membisikkan kepada para pengikutnya agar mereka mendebat kalian. Dan jika kalian taat kepada mereka, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang musyrik. Kalau kau taat kepada mereka, mereka adalah orang yang musyrik. Wa hadza qad wa'a fihi katsirun minan nasi ma'aman qaladuhum. Sekarang ini banyak terjadi di kalangan manusia orang yang taklid kepada mereka. Di adami udbaruhumul dalil idza khalafal muqallid. Sudah meninggalkan ambil pelajaran dari dalil, tidak mendasari kepada dalil. Saat yang diikuti itu menyelisihi dalil. Ketika seseorang mengikuti taklid kepada seorang yang dianggap berilmu, padahal itu menyelisih dalil, itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Banyak dari kalangan manusia yang demikian. Wa huwa min hadza syirk, ini bagian dari kesirikan. Kenapa? Sudah menjadikannya pedoman dengan menentang apa yang telah Allah Rasulnya putuskan. Dalam pembahasan yang kemarin, Al-Quran letakkan di atas kepala dan mata. Sunnah Rasul letakkan di atas kepala dan mata. Sahabat letakkan di atas kepala dan mata. Sudah. Selebihnya itu bisa ditaati, bisa tidak ditaati. Bisa benar, bisa salah. Maka lihat, ketika kita mengikuti seseorang, berselisih dengan dalil apa tidak. Kalau berselisih dengan dalil, kemudian dia ikutinya, ini bagian dari kesyirikan kepada Allah. Wa minhum may yahlu fi dzalika wa ya'taqidu annal akhadha bid dalil wal halatu hadhi yakrah ayu harim fa'azamatil fitnah. Sebagian dari mereka ada yang mengkultuskannya. Apa? Mengkultuskannya. Jadi kalau sudah mengkultuskannya, ya berat. Jadi apapun yang dikatakan
benar. Apapun yang diperintahkan ikuti. Nah, ini menyelisihi secara keilmuan, ya. Secara keilmuan menyelisih. Kenapa? Karena secara keilmuan Allah, Rasul itu yang nomor satu. Kemudian ditambah dengan sahabat. Nah, selebihnya maka itu bisa benar, bisa juga salah. Maka tidak boleh mengkultuskan. Kalau mengkultuskan itu berarti kan sudah menganggap benar semuanya. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Yang maksum itu hanya Rasul. Rasul itu maksum. Mau berbuat dosa, Allah jaga. Kalau kalangan kita manusia, nah enggak maksum. Allah menjaganya kepada Nabi itu adalah dijamin maksum, ya. Dan kondisi sekarang ini orang yang mengambil dalil itu dianggap makruh malah. Nah, kalau ibadah-ibadah harus ada dalilnya, sumbernya mana, perintah Rasul ada enggak, dalam Al-Quran ada enggak, ini sudah mulai dianggap makruh. Makruh sesuatu yang dibenci. Ayo harim atau bahkan diharamkan. Nah, maka terjadilah fitnah yang sangat besar. Fa'azumatil fitnah. Fitnahnya tersebar ke sana kemari. Fitnah itu kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ditinggalkan. Terjadi berbagai macam fitnah muncul. Sehingga orang yang ingin melaksanakan Islam sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, dicontohkan oleh para sahabat, ini dianggap sudah dianggap haram atau makruh, sudah nggak disukai gitu. Wa yaqul hum a'lamu minna bil adillah. Loh, mereka lebih paham dari kita dalam urusan dalil. Mereka sudah paham dari kita, maka kita cukup mengikuti mereka. Nah, ini pendapatnya begitu. Mereka lebih paham dari kita, maka kita cukup mengikutinya. Mengikuti boleh dalam urusan yang istihadiyah. Istihadiyah silakan diikuti. Tapi kalau yang qat'i, Al-Quran, As-Sunnah, rujukannya kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'khudhu bid-dalil ilal mujtahid. Nggak boleh ambil dalil kecuali para mujtahid. Wa rubama tafuhu bizamim mayya'malu bid-dalil. Sehingga mulai menyebarlah isu-isu hoax. Sekarang hoax ya. Hoax yang bentuknya celaan. Siapa? Mayya'malu bid-dalil. Orang yang beramal sesuai dengan dalil. Ini malah menjadi celaan. Ini zaman dulu ini. Nah, nggak tahu walau sekarang ya. Sekarang orang yang mengerjakan amaliyah berdasarkan dalil dicela apa tidak ini? Kalau di kitab ini begitu. Terus sebar penyebaran. Jadi penyebaran bahwa orang yang belajar dengan dalilnya itu dianggap celah. Na'udzubillah min dzalik. Wala raiba anna hadza min ghorbatil Islam. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini namanya horibnya Islam. Islam sudah dianggap aneh. Islam sudah dianggap asing. Sudah, kalau udah asing itu dianggap beda pada umumnya. Ya, yang namanya asing aneh itu dianggap beda pada umumnya. Umumnya kayak gini, kemudian dianggap asing. Sama seperti zaman dulu Rasul datang bahwa Islam dianggap horib. Ja'al Islam horiban wa sayyaudu horiban kama bada'a. Islam dulu datang dianggap horiban, aneh. Nah, zaman dulu itu Tuhannya banyak, ya. Kalau sekarang Tuhannya satu, Tuhan banyak saja, masih belum tercapai keinginannya, apalagi kalau Tuhannya satu. Ini aneh kan? Aneh kayak gitu. Apa sekarang aneh lagi? Aneh lagi. Mentauhidkan Allah satu-satunya.
itu adalah Allah yang wajib. La ilaha illallah gitu. Semuanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Nah, apa dia aneh lagi sekarang? Yang hanya semata-mata menyembah kepada Allah. Yang lainnya ada animisme, dinamisme, dan juga yang lainnya yang menganggap Tuhan lebih dari satu. Nah, ini eranya kan demokrasi, ikuti yang banyak, hormati, begitu ya. Wala raiba anna hadza min gharbatil Islam kama qala Syekhuna rahimahullah fil masail. Ini dianggap horib. Nah, Islam dianggap horib. Kalau Islam dianggap horib itu ya sudah, yang melaksanakan yang ya'malu bidalil, yang beramal sesuai dalil dianggap aneh. Mau milih yang dianggap aneh apa milih yang menganehkan? Maka harus betul-betul lihat dalilnya. Ya'malu bidalil ya. Jadi beribadah itu ada dalilnya, ada perintahnya. Oh, Allah menyuruh, Rasul menyuruh, udah laksanakan saja, gitu ya. Kita ibadah karena Allah, bukan karena manusia. Kalau ibadahnya karena manusia, ya nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai dalil, pakai logika saja, pakai akal saja ya, pakai akal yang sekira-kira pas gitu. Jadi dalil di nomor 2 kan. Padahal pendapat para a'immatul mazahib gitu ya kemarin, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, udah mereka adalah orang-orang yang alim. Kalau beda pendapat dengan saya dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkan pendapat saya. Ambil Al-Quran, ambil hadis, ambil sahabat Nabi, jelas ya. Begitu. Maka pengikutnya pun kalau kita mengikuti pendapat salah satu mazhab begitu. Ada pendapatnya yang nggak sesuai, tinggalkan. Karena beliau dulu pesannya begitu. Nah, pesannya sudah begitu. Fataghayyaratil ahwal wa alat ila hadhil ghaya wa sarat indal asari ubadatur ruban ya afdalul a'mal. Kondisi sekarang sudah berubah. Nah, kondisinya berubah, kemudian menjadi kondisinya semacam ini sekarang. Sehingga kebanyakan dari manusia itu sekarang itu menyembahnya orang solih. Nah, kebanyakan orang itu sekarang menyembah orang solih, ya afdalul a'mal. Menyembah orang solih itu adalah amal yang paling utama. Beliau menjelaskan demikian. Sekarang yang terjadi kebanyakan manusia itu adalah menyembahnya kepada orang solih. Dan menyembah orang solih itu adalah amal yang paling utama. Hiya afdalul a'mal. Menyembah orang yang solih itu adalah amal-amal yang afdol. Afdol itu paling mulia. Macam itu. Wa yasummunaha walaya. Nah, mereka menyebutnya dengan walaya, para wali. Nah, para wali, aulia itu ada di dalam Al-Quran ya. Nah, tapi tidak boleh menyembah mereka. Itu mereka kekasih-kekasih Allah, tapi tidak boleh menyembah mereka. Menyembah mereka itu apa? Mengikuti mereka, mentaati mereka di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatul akbar hiyal ilmu wal fiqhu, dan juga menyembah pada orang alim, orang-orang solih, orang-orang alim itu juga disembah secara keilmuan maupun secara fikihnya. Summa taghayyaratil hal illa anna abada man laysa minas solihin. Setelah orang itu menyembah orang solih, setelah orang itu menyembah orang yang alim, nanti akan berubah keadaannya apa? Menyembah orang-orang yang tidak solih.
abada malaisa minas solihin. Nanti yang terjadi orang-orang yang tidak soleh ditaati, disembah. Masya Allah. Itu sampai jauh sekali ya, sampai ke sana jauh sekali. Wa abada bil mana asani huwa minal jahilin, bodoh, kalangan orang yang bodoh. Maksudnya menyembah di situ artinya adalah mereka itu bodoh dengan keilmuannya. Nah, jahiliyah lagi. Nah, jadi ditaatinya bukan karena ilmunya, ya, tapi karena kejahiliannya. Maka di sini menyembah mereka orang-orang yang tidak solih. Taghayyaratil hal ila an abada malaisa minas solihin. Nanti akan berubah kondisinya kepada penyembahan terhadap orang yang tidak masuk kategori minas solihin. Orang-orang yang tidak solih akhirnya disembah, dipatuhinya. Nauzubillah min dzalik. Wa amma ta'atul umara wa mutabi'atuhum fima yukhalifu ma syara'ahu Allah wa rasuluh faqad amat bil balau qadiman wa hadisan fil aksaril walati ba'dal khulafa'ir rasyidin wa haluma jaron. Adapun taat kepada umara, taat kepada pemimpin dan mengikuti mereka terhadap sesuatu yang menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka sungguh ini merupakan petaka yang sangat besar sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kalau sudah mengikuti taat kepada pemimpin, mengikuti mereka, padahal itu berselisih dengan Allah dan Rasulnya, ini petaka namanya. Malah petaka itu saat ditaatinya pemimpin yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Dan kebanyakan sekarang di antara mereka itu setelah masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdi, banyak sekali para pemimpin al-walatu. Ini sebutan walah berarti para wali, para pemimpin, para alim, para ulama yang ditaati, tetapi ketaatan itu ada sesuatu yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Waqad qala ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat 28 ayat 50. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighayri hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka jika kalian tidak memenuhi, mereka tidak memenuhi ajakanmu wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya tiadalah mereka itu kecuali mengikuti hawa nafsu saja. Kalau tidak memenuhimu, ya, tidak patuh kepadamu, berarti yang diikuti mereka adalah hawa nafsu mereka. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi yang paling sesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginannya, nafsunya ingin apa? Karena ada faktor XXX gitu ya. Sehingga apa? Allah tinggalkan, Rasul tinggalkan. Maka dengan bahasa Allah, waman aldallu, waman aldallu. Siapa yang paling sesat? Atau tidak ada yang paling sesat daripada orang yang ittiba kepada hawa nafsunya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Zalim berarti menganiaya dirinya sendiri. Di sini jadi bentuk
penganiayaan pada diri sendiri adalah orang yang mengikuti nafsunya, bukan mengikuti Rasulnya, bukan mengikuti Tuhannya, tapi mengikuti hawahu bighairi hudam minallahi, ikuti hawa nafsunya tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lanjut ya. Wa an Ziyad bin Khudair qala, diriwayatkan dari Ziyad bin Khudair, dia berkata, qala li Umar radhiyallahu anhu, berkata kepada saya Umar radhiyallahu anhu. Umar siapa? Sahabat. Nah, Umar radhiyallahu adalah sahabat Nabi yang namanya Umar. Dari Ziyad bin Khudair, dia berkata, qala li Umaru radhiyallahu anhu, berkata Umar kepada saya. Nah, berarti Umar berkata kepada Ziyad bin Khudair. Ini yang bercerita Ziyad bin Khudair. Ziyad bercerita bahwa Umar itu ngomong sama saya gitu. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Nah, kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada Ziyad bin Khudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Kamu tahu enggak apa yang menyebabkan hancurnya Islam? Insyaallah ditanya begitu. Kamu tahu enggak yang menghancurkan Islam itu apa? Nah, tanya Umar bin Khattab. Ini bukan hadis Nabi ya, bukan Al-Quran ya. Boleh diambil enggak pedomannya? Boleh enggak? Kenapa boleh? Sahabat. Kata siapa sahabat boleh? Nah, ada imam-imam mazahib ya. Udah dasarnya itu. Lo ngapain ngambil pendapat sahabat? Imam mazhab sudah mengatakan, kalau berselisih dengan sahabat, tinggalkan pendapatku, ambil pendapat sahabat. Nah, ini pelaksanaannya. Jadi kalau kita ditanya, loh kata siapa harus patuh sama sahabat Nabi gitu ya. Kita punya ilmunya, jadi nyambung. Jadi sanad keilmuannya ada ya. Ada sanad keilmuannya, kesambungannya ada. Ya paling nggak ngaji di sini. Paling nggak saya membacakannya, bukan Ustadz. Saya bacakan saja. Ini, jadi ilmunya nyambung di sini. Nah, harapan muslimin begitu. Jadi ada keilmuannya, kajian-kajian keilmuannya. Ya walaupun sedikit ya, nggak apa-apa. Karena memang dalam bahasa Al-Quran nanti yang baik itu sedikit Pak. Ya, yang baik mesti sedikit. Tapi yang sedikit bukan jaminan baik. Wah sedikit berarti baik. Nggak bisa. Maksudnya di dalam Al-Quran, qalilan ma tazkurun, qalilan ma tadzakarun, itu ya sedikit orang yang mau berakal, sedikit bersyukur gitu. Maksudnya apa? Sedikit itu ternyata disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang mau baik sama Allah jumlahnya sedikit. Nah, tetapi kebanyakan ada waksaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, tapi yang sedikit itu belum jaminan baik, paham ya? Nah, kalau baik lihat Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kembali ke sini. Tahu nggak kamu apa yang akan menyebabkan hancurnya Islam? Nah, qultu la. Ziyad bin Khudair mengatakan, saya tidak tahu. Kula mboten ngertos. Nah, ditanya begitu, bilangnya saya tidak tahu. Ini ilmu Pak ya. Ini ilmu. Apa maksudnya ilmu? Kalau tidak tahu tentang sesuatu, jangan bilang sesuatu itu. Oh. Kalau tidak tahu, kemudian dia mengatakan sesuatu yang tidak tahu, ilmunya kacau. Ilmunya kacau karena tidak tahu tapi dia ngomong.
Ini bahayanya orang yang bodoh tapi pinter bernarasi. Ilmunya tidak ada, tetapi dia suka ngomong pinter ngomong kayak gitu. Maka hati-hatilah. Sahabat ini ditanya, kamu tahu nggak yang menyebabkan hancurnya Islam? Dia bilang, saya nggak tahu. Nah, ya udah bilang nggak tahu saja. Ini ilmu, ya. Ini ilmu. Kalau kita tahu, jawab. Nah, karena Rasul juga pernah tanya kepada sahabat, tahu, dijawab oleh sahabat. Nah, betul. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, ya. Nah, ini satu aja dilaksanakan luar biasa. Terutama dalam bermedsos ya, di era digital sekarang itu hati-hati. Kalau kita memang tidak tahu, diam saja. Ada hadis berseliweran di medsos. Benar apa salah ya? Wah, tak share saja. Ini bahaya. Kita tidak tahu sudah nge-share. Nah, yaudah nanti terjadi fitnah, petaka nanti yang ada. Lanjut ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan hancurnya Islam. Qala yahdimuhu sallatul alim wajidalul munafiqi bil Qur'an wa hukmul a'immatil mudillin rawahu Darimi. Umar bin Khattab radhiyallahu menjelaskan ada 3 yang akan menghancurkan Islam. Yang pertama, salatul alim, tergelincirnya orang alim. Orang berilmu kepleset, tergelincir. Coba kita bisa membayangkan, coba orang alim terpleset, dampaknya besar. Kalau kayak kita, orang yang nggak paham agama terpleset, nggak ada dangus biasa, orang ngefek sama orang lain. Tapi zalatul alim, orang yang alim, yang paham agama, terpleset. Dampaknya besar. Kendaraan saja terpleset gimana Pak? Tuh, jangan naik mobil terpleset, cret. Udah. Itu baru mobil, pesawat terbang, kereta api terpleset, bencana enggak? Bencana besar. Itu baru fisik ya. Sekarang orang alim, ya. Jadi hati-hati, orang alim belum tentu benar ya. Mohon maaf ya. Kalau dilihat bahasa sini, orang alim belum tentu benar terus. Kadang ada kelirunya. Tadi kan di awal gitu ya. Nah, yang di awal kan itu, nggak ada yang sempurna. Maka tidak boleh taklid kepada seseorang ketika itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Terplesetnya orang alim. Orang alim terpleset bisa satu kata-katanya. Ucapannya terpleset sangat berbahaya. Hanya mengatakan halal tapi terpleset haram, coba. Ya enggak? Terpleset dengan kalimat yang bisa menyakitkan umat Islam, bahaya. Walaupun niatannya tidak menyakitkan orang lain, tapi dia terpleset lidahnya mengatakan sesuatu yang di luar kontrolnya. Bahaya enggak? Wah, di era digital sekarang mesti geger, rame. Makanya ada digital ghetto, Pak. Nah, dalam kajian ilmu ada digital ghetto, itu distrik-distrik, desa-desa yang ada di dunia maya, Pak. Nah, kalau di dunia nyata ini kan ada kecamatan, ada desa, kabupaten, kota ya, ada negara mana. Di dunia maya itu ada namanya digital ghetto, Pak. Itu sama. Jadi desa-desa, distrik-distrik yang ada di dunia maya, yang mereka punya komunitas masing-masing. Komunitas A, B, C, D, banyak sekali komunitas di mana di dunia digital itu. Nah, kalau udah perang digital itu situ, Pak. Kalau sudah
satu digital deto itu kemudian dia terpleset omongannya, disambut oleh yang lainnya, jadi rame geger. Wah, dunia maya menjadi geger, malapetaka. Yang senang geger ya gegerlah gitu ya, tapi yang nggak senang prihatin, ya nggak, prihatin. Sesama muslim saling menghujat, sesama alim saling adu dalil. Ada yang keliru, salahkan di medsos. Nggak boleh. Kalau ada orang yang keliru, nasihati jangan di medsos. Kenapa? Kalau nasihatnya di medsos, nanti membuka aib namanya. Iya nggak? Membuka aib. Niatnya adalah nasihati, tapi ternyata membuka aib. Kalau dia nggak terima, langsung balas lagi. Ini hati-hati. Kalau ada saudara muslim kita yang keliru, nasihati, jangan di medsos, datangi di WA, di Japri, atau datang ke rumahnya, Pak, nyun sewu, panjenengan keliru, ini. Selesai, ya. Tapi karena sekarang eranya era digital, global village, dunia sekarang adalah kampung, ya. Kampung-kampung kecil itu, semuanya ada di situ, nah, orang gampang situ. Maka bisa kesleo ucapannya. Kemudian juga yang kedua, bisa terpleset amalnya. Orang alim ilmunya ada, tapi tidak diamalkan. Satu, ya. Yang kedua, wajidalul munafiq bil Quran. Nah, orang munafik debat tentang Al-Quran. Coba, ngeri. Orang munafik debat dengan Al-Quran. Coba. Orang munafik itu nggak paham Al-Quran, Pak. Orang munafik itu bukan muslim, ya. Orang munafik itu hakikatnya adalah orang kafir, tapi menunjukkan keimanan di hadapan umat Islam. Nah, kalau sudah orang kafir tapi menunjukkan keimanan di hadapan orang kafir, mereka saling debat. Debat dalam urusan Al-Quran. Jadi debatnya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi malah merusak tatanan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sudah orang munafik berdebat, kita tidak tahu. Orang munafik kita nggak tahu, Pak. Ya, kita hanya bisa melihat zohirnya. Zohirnya adalah muslim, tapi hatinya hanya Allah yang tahu. Nah, ketika orang munafik berdebat dalam urusan Al-Quran, dalam urusan ilmu agama mereka berdebat, inilah tanda-tanda yahdimul Islam. Tanda-tanda mulai hancurnya Islam. Satu lagi yang terakhir, wa hukmul a'immatil mudillin, hukum-hukum para pemimpin yang sesat. Nah, kalau udah para pemimpin itu hukum-hukumnya berdasarkan sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Pemimpin-pemimpin yang menetapkan hukum berdasarkan kepentingannya sendiri, berdasarkan kepentingan golongannya, berdasarkan kepentingannya, inilah apa? Yahdimul Islam. Islam pelan-pelan akan mengalami kehancuran. Maka bahaya sekali kalau ada pemimpin-pemimpin itu yang tersesat, kemudian dia membuat regulasi, membuat peraturan-peraturan yang jauh dari kebenaran. Padahal pemimpin begitu membuat regulasi, aturan-aturan, dampaknya besar untuk masyarakat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para alim jangan sampai tergelincir. Mudah-mudahan orang-orang munafik tidak lagi mau berdebat dalam urusan Al-Quran, dan mudah-mudahan para pemimpin dimanapun berada mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.